Ukraina mengklaim menembak jatuh 3 Su-34 fullback Rusia hanya dalam hitungan menit. Jika benar, ini akan menjadi salah satu kerugian satu hari paling signifikan bagi Angkatan Udara Rusia dalam beberapa waktu terakhir. Angkatan Udara Ukraina dalam postingannya Jumat 22 Desember 2023 menyatakan trio Su-34M telah ditembak jatuh saat mereka terbang ke arah selatan Ukraina. Namun tidak ada informasi yang diberikan mengenai senjata apa yang mungkin digunakan untuk menjatuhkan mereka. Pihak berwenang Rusia belum mengkonfirmasi satupun dari kerugian ini, dan seperti yang terjadi sebelumnya, Rusia kemungkinan besar tidak akan mengkonfirmasi kabar semacam itu. Namun saluran Telegram Fighter Bomber yang memiliki hubungan dekat dengan Angkatan Udara Rusia mengakui ada Su-34 yang ditembak. Setidaknya satu unit bomber tempur itu ditembak jatuh dalam pertempuran. Sumber Telegram berbahasa Rusia lainnya menyebutkan penembakan terjadi di wilayah Kherson, Ukraina Selatan, daerah yang telah lama menjadi front utama konflik selama berbulan-bulan. Gambar juga beredar di media sosial yang menunjukkan setidaknya satu lokasi kecelakaan. Gambar kemungkinan diambil oleh personel Rusia yang bergegas ke lokasi kejadian dengan helikopter Mi-8 untuk melakukan penyelamatan awak. Terdapat spekulasi rudal permukaan ke udara Patriot menjadi penyebabnya. Hal ini juga diungkapkan Fighter Bomber. Gambar yang dinyatakan menunjukkan rudal Patriot diluncurkan ke 3 Su-34 juga beredar online. Pengamat lain telah membandingkan antara klaim terakhir ini dan kejadian di bulan Mei 2023. Saat itu, pasukan Rusia dilaporkan secara hampir bersamaan kehilangan 1 Su-34, 1 Su-35, dan 3 helikopter Mi-8 HIP. Pasukan Ukraina kemudian mengatakan Patriot bertanggung jawab menjatuhkan kelima pesawat itu. Ukraina telah menerima sejumlah baterai Patriot dari Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya tahun ini, bersama dengan berbagai pencegat yang berbeda untuk dibawa mereka. Sedangkan Su-34 Rusia telah diamati semakin banyak dipersenjatai dengan bom bodoh yang dilengkapi dengan perangkat bom luncur. Pengenalan bom luncur Rusia menunjukkan sifat ancaman pertahanan udara yang berkembang untuk Ukraina di berbagai tempat, termasuk di sepanjang front selatan. Pada saat yang sama, senjata-senjata ini dengan cepat menimbulkan masalah besar bagi pasukan Ukraina. Salah satu cara melawan senjata ini adalah menembak pesawatnya sebelum menembakkan senjatanya, dan itu berarti membutuhkan Patriot. Angkatan bersenjata Ukraina juga telah menunjukkan kemampuan untuk mengubah perhitungan penting di medan perang. Salah satunya penggunaan rudal balistik jarak pendek Army Tactical Missile System atau ATACMS untuk mengganggu operasi helikopter taktis Rusia. Seperti diketahui, helikopter serang Rusia khususnya Ka-52 telah menjadi masalah besar bagi Ukraina dalam awal serangan balasan awal tahun ini. Penggunaan ATACMS terhadap pangkalan helikopter menjadikan Rusia dipaksa menempatkan pesawat itu lebih jauh ke belakang. Selain itu, Su-34 telah menjadi alat penting Rusia dalam konflik hingga saat ini, dan juga merupakan salah satu jet tempur taktis paling mumpuni di negara tersebut. Fullback dapat menggunakan berbagai amunisi lain, salah satunya rudal anti radiasi supersonik Kh-31P yang terutama ditujukan untuk membidik radar pertahanan udara lawan. Jika hilangnya trio fullback benar adanya, maka ini akan menjadi hal yang signifikan. Terdapat bukti visual bahwa Rusia telah kehilangan 22 Su-34 sejak dimulainya invasi ke Ukraina. Sebelum invasi, Angkatan Udara Rusia dilaporkan memiliki total sekitar 112 Su-34. Pesawat baru terus dikirimkan dan pabrikannya United Aircraft Corporation mengumumkan mereka telah menyerahkan batch lain kepada militer Rusia pada bulan November. Setiap unit pesawat berharga sekitar 50 juta dolar Amerika atau sekitar 770 miliar rupiah.
Semua ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai aliran bantuan militer untuk Ukraina di masa depan, termasuk lebih banyak rudal permukaan ke udara Patriot ke Ukraina dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika dilaporkan telah menjajaki opsi lain untuk menjaga pengiriman berbagai perlengkapan, termasuk pengumuman pada hari Kamis yang menyatakan Jepang akan mentransfer pencegat Patriot ke Amerika Serikat. Kesepakatan ini dapat membantu membebaskan tambahan Patriot Amerika untuk dikirim ke Ukraina. Namun pemerintah Presiden Joe Biden masih menghadapi rintangan serius di Kongres dalam mendapatkan lebih banyak bantuan ke Ukraina dalam bentuk apapun. Negara-negara lain juga masih berupaya mengirimkan bantuan militer tambahan ke Ukraina. Pada hari Kamis, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk pemindahan 18 pesawat tempur F-16 ke Ukraina. Hal itu disampaikan Rutte dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Upaya untuk mengirim F-16 ke Ukraina telah dilakukan selama berbulan-bulan, dan kedatangan mereka sedikit banyak dapat menimbulkan dampak baru yang signifikan terhadap sifat perang udara di negara tersebut. Demikian sahabat Jejataba informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.